Banyak bunga terpampang di jalan ketika kami mengadakan prosesi masuk ke gereja katedral ini. Nampaknya tidak ada yang menulis angka, tanggal. Ucapan selamat pesta perak ini memang orang bisa berpikir mendahului tanggalnya seperti yang tertulis di dalam pledges yang dibagikan itu. Saya ditahbiskan tanggal 7 Juli 1997 di Kapel Seminari Tinggi di Yogyakarta bersama 2 orang pastor projo yang kemarin baru saja berkunjung juga ke Keuskupan ke Padang ini untuk memberitahukan rencana nanti ada perayaan tanggal 7 sendiri di Klaten bersama pastor parokinya yang memang ditahbiskan dulu bersama saya. Satu referensi tanggal yang memang semua bersama-sama, tidak bisa hadir di 2 tempat sekaligus memang. Maka sebenarnya apa artinya ketika umat paroki katedral secara khusus menyiapkan segala-galanya ini untuk perayaan pesta perak saya, perayaan pesta perak imamat saya, tanggal 3 Juli 2022 ini. Tepat 1 tahun yang lalu di tempat ini diumumkan nama saya sebagai uskup terpilih menggantikan Bapak Uskup almarhum Monsinyur Martinus Dogma Situmorang yang mitranya saya pakai sampai sekarang. Mitra yang memang pas di kepala ini dan anti air lagi. Jadi tidak rusak sebenarnya mitra ini kalau dibawa sampai ke Mentawai. Saya senang pakai justru karena memang pas begitu. Tapi tepatnya tanggal ini 3 Juli justru pada hari Minggu jam 5 sore kita bisa merayakan itu. Pertama-tama justru karena saya mau bersyukur pada Tuhan atas perhatian dan kasih sayang dari umat Keuskupan Padang, khususnya umat paroki katedral ini yang menyelenggarakan hampir bisa dikatakan secara improvisasi. Semuanya cepat sekali diselenggarakan, dipersiapkan, bahkan dengan pameran foto-foto dan lukisan itu untuk menggalang dana. Seperti dikatakan dalam bacaan Injil, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Maka berdoalah pada tuannya empunya tuayan itu, mintalah kepada tuannya empunya tuayan supaya mengirimkan pekerja-pekerja. Dan rupanya kita bersama-sama tidak mau menunda-nunda waktunya. Memang sudah saatnya. Maka ini bukan kebetulan, bukan juga satu keraguan-raguan kalau kita mengatakan mau membuat perayaan pesta perak yang sebenarnya belum jatuh pas harinya. Tapi memang umat yang sudah begitu rindu untuk bergerak juga sesuai dengan visi dan misi Bapak Uskup. Musyawarah pastoral yang tidak jadi penutupannya karena meninggalnya Bapak Uskup almarhum Monsinyur Martinus meninggalkan kita satu tugas pekerjaan untuk membuka seminari. Dan rupanya akselerasi yang begitu cepat, bahkan mungkin orang bisa bilang prematur, itulah yang terjadi. Bayangkan betapa saya tidak merasa bersyukur
baru bermimpi membuka seminari, tiba-tiba bangunan seminari sudah ada, jadi begitu. Terima kasih kepada Pastor Paroki Padang Baru dan umat tentu saja memelihara gedung itu, sehingga ketika ada anak-anak muda yang tergerak hatinya untuk langsung bersih-bersih, gotong royong, bagaimana saya mau memotret gedung itu untuk minta sumbangan. Gedungnya saja sudah indah sekali sebenarnya. Mau bilang malu kita? Tidak, tapi memang ini anugerah Tuhan. Akselerasi yang memang seperti orang akan mengatakan prematur. Saya sendiri lahir prematur. Mau bilang apa? Sebenarnya ada orang yang mengucapkan ulang tahun selalu terlambat dan mengatakan maaf terlambat pastor ulang tahunnya, selamat ulang tahun. Tidak apa-apa, tidak pernah terlambat karena saya lahir prematur, saya bilang begitu. Kita semua mau ngegas gitu karena tidak mau menunda-nunda. Tapi benar, justru karena kerajaan Allah sudah dekat. Begitu dikatakan dalam bacaan Injil. Dan kita berani meskipun tidak punya apa-apa. Karena memang pewarta itu harus kosong, harus nol sebenarnya. Mulai dari yang kecil itu supaya dia bisa membuat sesuatu yang besar, bukan karena kekuatannya, tapi karena rahmat Tuhan. Dan saya percaya justru karena kesiapsediaan umat, kerinduan umat yang begitu besar, yang nampak dalam doa kembang rohani sejak tanggal 3 Juli pengumuman itu sampai tahbisan yang diadakan di katedral ini. Sekarang juga terkumpul kembang rohani, dan bukan hanya itu, bahkan dana yang begitu besar untuk seminari yang baru mau kita mulai ini. Maka saya sungguh-sungguh berterima kasih kepada Anda sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari. Justru karena harapan dan kerinduan ini, benar kalau kita katakan 2 tahun kalian menunggu kedatangan Bapak Uskup. Bukan waktu yang lama kalau kita bandingkan keuskupan-keuskupan lain yang masih menunggu terpilihnya Bapak Uskup. Tapi bagi saya sendiri seperti tidak ada kesempatan juga saya untuk berhenti sejenak dan berpikir apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya. Perubahan yang begitu cepat gitu. Setiap 6 tahun saya pindah seolah-olah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya sedang berpikir mau istirahat sebentar sesudah menjadi dosen, terikat di satu sekolah tinggi, dunia pendidikan, semua digerakkan dengan ritme yang terus begitu, menyiapkan kuliah, kemudian membuat ujian, mengevaluasi, memberikan nilai, dan terus begitu setiap tahun. Sesudah 20 tahun ada waktu juga sebenarnya untuk mohon istirahat. Sudah saya rencanakan untuk tahun sabatikal atau istirahat, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Istirahatlah saya di Padang ini. Pindah KTP juga, rencananya saya mau pindah ke Taiwan, tapi ternyata pindah ke Padang. Nah, itulah maunya Tuhan yang memang kalau saya pikir-pikir menarik sebenarnya, karena tidak seperti apa yang selalu saya bayangkan. Betul, saya pernah ditanya oleh Pastor Angelo Capanini pada waktu saya semester 4 waktu di sekolah tinggi filsafat itu, seandainya kamu nanti disuruh belajar spesialisasi apa yang mau kamu ambil? Saya mengatakan pada pastor tegas sekali, pastor, saya mau jadi misionaris, saya tidak mau jadi dosen.
Dulu saya mau masuk Jesuit, mau jadi dosen. Tapi ketika ditolak oleh Yesuit, kapok saya tidak mau jadi dosen. Tapi rupanya begitu nasibnya, jadi dosen juga. Saya berangkat ke Roma, langsung sesudah tabisan, padahal sebetulnya saya masih cinta dengan Mentawai, sesudah pengalaman diakonat yang begitu intens, kemana-mana hampir bisa dikatakan banyak minggu saya lewati juga bersama Bapak Uskup Martinus. Tidak diberi kesempatan untuk kembali pastoral, langsung belajar lagi. Waktu itu saya belum suka main-main dengan rambut saya, tapi ketika disertasi ya kerjaannya cuma tarik-tarik rambut sampai habis akhirnya. Jadi hampir botak. Tapi begitu, langsung disuruh studi, dan saya pikir saya mau buat studi yang berhubungan dengan minat saya, politik, sosial, teologi sosial, teologi yang sistematik begitu. Ternyata suruh belajar kitab suci. Tidak seperti yang saya bayangkan. Pastor enak saja mengatakan, nanti belajar di sini. Tapi saya tidak bisa bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Ya belajar, begitu saja. Untung waktu itu komputer yang ada di kepala tidak hang, karena dalam 2 tahun harus belajar 8 bahasa. Saya bayangkan pada waktu itu semua hanya mengalir begitu saja, karena saya tidak ada waktu juga untuk stres. Artinya betul saya belajar apa yang didoakan dalam doa Bapak kami, berilah kami rezeki pada hari ini secukupnya gitu, maksudnya kekhawatiran sehari cukuplah sehari, besok pusing lain lagi, pokoknya PR-nya selesai. Saya dulu pikir pada awalnya belajar 3-4 jam sehari untuk membuat PR sudah cukup. Nanti sesudah pintar sedikit bahasa itu lebih mudah pasti. Ternyata lebih banyak lagi PR-nya. Jadi bahkan tidak cukup 3-4 jam sehari belajar. Terus begitu. Sampai akhirnya memang orang bisa capek, tapi rupanya Pastor Fernando ketika saya selesai disertasi saya mengatakan, kamu tidak pernah tugas di pastoral, paling tidak pernah urus perkawinan begitu. Jadi saya masuk ke paroki, tapi tidak dilepaskan kakinya dari dosen. Jadi saya tetap mengajar. Begitulah terjadi. Pagi saya mengajar, memberi kuliah, sore saya bertemu umat, rapat, kursus-kursus dan bimbingan pada umat. Tidak ada waktu juga untuk persiapkan kuliah. Sampai akhirnya orang yang kasihan lalu membuat saya pindah ke seminari, menjadi rektor di seminari, meninggalkan paroki. Tapi itu pun saya syukuri karena menyelamatkan saya. Tinggal di paroki saya harus terus terang mengakui pastor-pastor paroki itu orang-orang suci. Di tengah macan-macan ini tentu orang-orang yang betul-betul punya kekuatan rohani, mami-mami cantik gitu kan. Mudah sekali membuat kecemburuan sosial. Apalagi kalau pastornya tidak bisa atur waktu doa. Saya diselamatkan karena justru masuk seminari, doanya semua teratur. Memang betul kalau orang mengatakan di paroki banyak makanan, rantangan mengalir terus gitu. Tapi di seminari tantangan dan pantangan yang harus ditempuh Pastor Alphonse nanti. Tapi dia bukan pastor seminari nanti. Begitu rupanya saya menikmati juga ketika pindah menjadi rektor di seminari dengan tugas tetap sebagai dosen, tapi juga sebagai pembimbing frater. Sampai akhirnya dipanggil oleh Bapak Duta Besar itu. Dan entah kenapa saya tidak bisa mengatakan juga tidak, karena Bapak Suci sendiri yang seperti merangkul dengan semangat kegembalaannya. Kamu mau jadi misionaris? Dulu ditolak oleh Yesuit
dan tetap maju masuk Xaverian karena mau menjadi misionaris. Sekarang menjadi misionaris di Keuskupan Padang. Dan saya tidak mundur. Saya berpikir sebenarnya tidak pernah saya menolak tugas. Betul, saya tidak mengatakan bahwa semua langsung lancar dan mulus saja. Selama 25 tahun ini saya hanya percaya pada sabdanya seperti yang saya pilih pada waktu saya ditahbiskan. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu. Dan benar kata-kata Tuhan Yesus itu, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Banyak, kalau kita mau kembali ke belakang, terus terang banyak pastor yang sudah ditahbiskan, murid-murid saya. Saya bangga juga kalau mau katakan demikian, karena bisa mewariskan karunia kebapaan itu pada anak-anak saya bisa katakan demikian. Pastor Alphonse pun anak saya, murid saya dulu. Jelas banyak kesalahan dan kekurangan. Bahkan mahasiswa-mahasiswi saya, murid-murid saya pun tahu. Banyak yang masih merupakan hutang yang harus saya lunasi. Artinya resolusi yang tidak jadi, buku yang sudah siap tidak jadi diterbitkan. Artinya banyak hal yang masih merupakan hutang. Pelan-pelan saya harus selesaikan juga. Namun sekali lagi, pengalaman demi pengalaman tidak mengalir begitu saja tanpa arti, tapi pelan-pelan membentuk satu benang merah yang membantu saya merenungkan karya Tuhan dalam kehidupan saya ini. Bagaikan menyusun satu lukisan yang puzzle-nya kecil-kecil, lama-lama ketemu, saling berkaitan. Dan sesungguhnya saudara-saudari yang terkasih, tidak ada satupun yang kebetulan bagi orang beriman. Pengalaman yang pahit, yang paling buruk sekalipun, kalau kita mau katakan bahkan pengalaman dosa dalam sejarah hidup kita, punya makna. Hidup kita yang sudah tertulis sejarahnya di tangan Tuhan. Mengenang kembali kata-kata atau doa yang terungkap dalam setiap upacara pentahbisan, pelantikan, atau konsekrasi atau kaul. Dikatakan semoga Tuhan yang memulai yang baik di dalam dirimu menyempurnakannya pada akhir. Itu keyakinan Paulus di suratnya kepada jemaat di Filipi. Akan hal ini saya yakin sepenuhnya, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Tidak salah rasanya kalau dalam kesempatan pesta perak imamat ini yang prematur kalau mau dikatakan, tapi tidak juga karena perayaan yang langsung mulai sejak tahbisan diakon sampai sekarang tahbisan imam nanti. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, kata Santo Paulus dalam suratnya di Roma. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8:28. Benar kalau kita pikir, bahkan yang tidak bisa kita bayangkan sebagai sesuatu yang baik pun, akhirnya bahkan ketika itu rekayasa manusia yang jahat pun, Tuhan bisa membuatnya menjadi sesuatu yang indah dan baik. Saya kira justru kegagalan dan kelemahanlah dalam pengalaman dan perjuangan yang paling sulit itulah lebih terasa lagi kekuatan Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena bukan kekuatan saya sendiri, bukan kekuatan kita. Kalau ada lagu semua baik, sungguh semua baik, itu bukan hanya lagu sebenarnya. Kalau orang punya pengalaman rohani itu, bagi orang yang sudah mengalami sendiri pengalaman berjumpaan dengan Tuhan di dasar jurang kepahitan itu,
kehampaan batin, kekeringan rohani. Saya kira benar kalau kita hanya bisa bersyukur Tuhan yang selalu setia. Merayakan 25 tahun imamat ini membuat saya semakin yakin bahwa ini memang satu momen perayaan kesetiaan. Tapi pertama-tama Tuhanlah yang terus-menerus setia pada saya, yang tidak selalu setia. Seperti kalau saya merayakan bersama perkawinan 25 tahun, 40 tahun bersama pasangan-pasangan yang kemudian mengatakan pada saya, "Duh pastor, kalau saya tidak sabar sama dia, sudah lama saya tinggal sama pasangannya." Saya pikir Tuhan juga begitu sama saya barangkali. Saya kira benar juga yang saya pikir pada waktu saya mengucapkan kaul kekal, saya memilih moto yang sekarang pun masih berbunyi. Akhirnya saya hanya bisa bersyukur pada Dia yang telah menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Dia menganggap saya setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Itu yang saya tulis ketika saya mengikrarkan kaul sebagai Xaverian secara definitif di Basilika Santo Paulus di Roma. Dan itulah yang sebenarnya terus-menerus saya kira menjadi jawaban saya kepada Tuhan. Hanya bisa bersyukur karena Dia yang selalu setia pada saya, pada kita semua, meskipun kenyataan kita lemah. Tuhan berkati kita semua.